Assalamualaikum Sobat Inspira, berjumpa kembali bersama saya Aska Audira. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan memberikan beragam informasi kepada Anda, tentunya hanya di program Berita Inspira. Pengrajin alat musik tradisional Sunda tengah mengalami peningkatan penjualan. Meskipun demikian, sayangnya kelangkaan bahan baku menyulitkan mereka memenuhi permintaan. Inilah suasana para pengrajin yang tengah mengerjakan beragam alat musik tradisional di Sentra Alat Musik Tradisional Sunda Kreatif di Jalan Soekarno-Hatta, Bandung. Tampak pengrajin dengan teliti melakukan pengecetan pada alat musik gong yang tengah hampir rampung dikerjakan. Sementara yang lainnya melakukan pemotongan kulit kerbau kering untuk dijadikan tali pengikat pada alat musik kendang. Para pengrajin mengaku saat ini mereka tengah mengalami peningkatan penjualan yang lumayan signifikan dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Peningkatan pesanan menurut mereka datang dari instansi-instansi pemerintahan dan sekolah. Kendati demikian, mereka mengaku kesulitan memenuhi permintaan pasar dikarenakan kelangkaan dan mahalnya bahan baku yang menjadi inti dari salah satu alat musik, yaitu kendang. Rohman, pemilik Sentra Alat Musik Tradisional Sunda Kreatif memaparkan, pihaknya hingga saat ini sering mengalami kesulitan dalam mendapatkan bahan baku kulit kerbau dan kayu nangka. Kulit kerbau dan kayu dari pohon nangka merupakan bahan baku inti dari alat musik kendang. Kondisi alat musik tradisional untuk pemasaran lumayan banyak peminatnya, cuman untuk kendala pembuatannya itu sendiri memerlukan cukup waktu lama dan bahan baku yang cukup langka. Misalkan dari bahan kulit kita kan pakai kulit kerbau yang mungkin nggak kayak kulit sapi yang banyak gitu lah, jarang sekali kan kulit kerbau itu jarang. Kulit kerbau kebanyakan dari Banten, harganya cukup tinggi, kalau dihitung per lembarnya nyampe 1,5 juta, 1,700.000 per lembar. Pemasaran alat musik tradisional saat ini menurut Rohman mayoritas dilakukan secara daring sehingga cakupannya sangat luas. Terbukti, pesanan alat musik tradisional Sunda yang masuk ke Galeri Sunda Kreatif mayoritas datang dari luar daerah. Galeri Sunda Kreatif pun bisa menjual kendang dengan berbagai harga, tergantung dari bahan baku yang digunakan. Satu set kendang biasanya dijual dengan harga terendah Rp2 juta dan harga tertinggi mencapai Rp4 juta. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Bambang Prasetyo melaporkan. Atas dugaan tindakan pidana korupsi, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menggeledah 3 kantor pemerintahan serta rumah pribadi Sekretaris Daerah Karawang, Jawa Barat. Dikawal petugas bersenjata lengkap, tim penyidik pidana khusus korupsi Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menggeledah rumah pribadi Sekretaris Daerah Karawang, Jawa Barat, Acep Jamhuri. Penggeledahan ini dilakukan setelah adanya dugaan tindak korupsi ruislak atau tukar guling lahan seluas 4.935 meter persegi antara pemerintah Karawang dengan PT Jakarta Intiland di area Mall Ciplas Karawang dengan nilai 60 miliar. Selain rumah Sekda, penyidik juga menggeledah kantor Sekda Karawang, kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan kantor BPKAD atau Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Dalam penggeledahan ini, petugas menyita sejumlah barang bukti berupa dokumen penting, perangkat komputer, serta barang bukti lainnya. Dalam kasus ini, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menyatakan telah menaikkan status dari tingkat penyelidikan ke tingkat penyidikan. Kita di penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Barat melaksanakan upaya paksa penggeledahan dalam perkara ruislak Pemkab Karawang dengan PT YIL, ya. Jadi karena kita sudah masuk ranah penyidikan, kita pun dengan kewenangan tupoksi kita dapat melakukan upaya paksa berupa giat penggeledahan, dan ini pun ada persetujuan dari Pengadilan Negeri Karawang.
Sementara Acep Jamhuri tak banyak memberikan komentar saat dikonfirmasi terkait penggeledahan di rumahnya. Acep mengaku akan menaati proses hukum yang berlaku. Dilaksanakan oleh biar masyarakat lebih terang-terang. Yang namanya komentar kan ya, lihat aja. Itu di awal juga nggak ada pengacara. Lihat aja kalau ada. Dalam kasus tukar guling ini, Sekda Karawang Acep Jamhuri disebut memiliki peran penting dan dominan dalam proses tukar guling tersebut. Setelah ini, penyidik akan melakukan pemeriksaan saksi-saksi serta akan menetapkan tersangka dalam kasus tersebut. Dari Karawang, Jawa Barat, Husna Baresi melaporkan. Aep Syaifullah sepakat diusung sebagai calon Bupati Karawang di Pilkada 2024 oleh Partai Nasdem dan Gerindra Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Usai melakukan pertemuan secara tertutup di kantor DPC Gerindra, Partai Nasdem bersama Partai Gerindra sepakat mengusung Aep Syaifullah menjadi calon Bupati Karawang, Jawa Barat di Pilkada 2024 mendatang. Seperti diketahui, Aep Syaifullah merupakan calon petahana atau calon yang masih menjabat sebagai bupati yang ajukan Partai Nasdem. Adapun penentuan calon wakil bupati, Partai Nasdem menyerahkan sepenuhnya kepada Partai Gerindra. Saat ini, partai politik yang sudah komunikasi secara intensif, yakni Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Kemungkinan besar PKS akan ikut berkoalisi dengan Nasdem dan Gerindra. Tak hanya itu, koalisi ini juga masih membuka peluang untuk partai politik yang akan bergabung. Ini Nasdem dan Gerindra sudah memiliki beberapa kesepakatan. Salah satunya kesepakatan bahwa Nasdem dan Gerindra sudah sepakat mengusung Haji Aep sebagai calon bupati Kabupaten Karawang 2024-2029, dan selanjutnya tentu kesepakatan koalisi Partai Nasdem dan Gerindra untuk pembentukan koalisi di Pilkada 2024. Rencananya, deklarasi pasangan calon bupati dan wakil bupati Karawang yang diusung koalisi ini akan digelar secepatnya. Dari Karawang, Jawa Barat, Husna Baresi melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara dengan berita pilihan video viral di sosial media. Tetaplah bersama kami di program Berita Inspira.